Sampah, pencemaran, serta limbah adalah hal umum dan permasalahan yang paling sering terjadi di wilayah pesisir. Hetherington pada tahun 2005 mengatakan, wilayah pesisir merupakan daerah yang penting bagi produktivitas biologi, geokimia, dan kegiatan manusia. Daerah ini sangat penting sebagai penyedia makanan, rekreasi, dan transportasi yang mewakili bagian penting dari perekonomian dunia. Tapi, hal ini berbarengan dengan berbagai aktivitas manusia di wilayah pesisir yang berpotensi mengganggu kesehatan lautan dan wilayah pesisir. Selain dari potensi sumber daya alamnya, potensi pencemaran terhadap lingkungan pesisir dan laut pun memiliki peluang yang cukup besar. Peluang ini dapat disebabkan oleh padatnya penduduk Indonesia, aktivitas wisata yang cukup tinggi termasuk transportasi, dan pembangunan yang besar. Permasalahan yang paling terjadi ialah pencemaran sampah, di mana berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 14, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan-tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai LIPI, perhitungan perkiraan awal berdasarkan data lapangan yaitu 0,27 hingga 0,59 juta ton sampah laut nasional per tahun. Pada artikel merdeka.com, pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia mencapai 1,29 juta metrik ton. Pada video kali ini memperlihatkan banyaknya sampah atau pencemaran yang menumpuk di wilayah pantai di Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sampah di kawasan ini didominasi oleh banyaknya bambu-bambu, kemudian bercampur dengan kayu serta sampah plastik. Kawasan ini pun berada di kawasan penduduk, sehingga terdapat sampah yang berasal dari rumah tangga. Dengan banyaknya sampah atau limbah yang terus-menerus, perlunya penanganan sampah laut, di mana adanya Gerakan Nasional Peduli Sampah Laut yang bekerja sama dengan berbagai lembaga, terutama kelompok masyarakat, sebagai upaya untuk menyadarkan kesadaran masyarakat dampak dari pembuangan sampah secara sembarangan yang akan mengotori laut dan pantai. Kemudian perlu adanya pengelolaan sampah, yaitu daur ulang, terutama sampah plastik yang sulit untuk diuraikan, dan juga pengelolaan daur ulang sampah kayu serta bambu yang berada di wilayah pesisir. Sebagian bambu berasal dari pembukaan lahan dengan membuang bambu ke dalam sungai dan akhirnya terbawa arus yang menyebabkan bambu tersebut berada di wilayah pesisir. Dengan begitu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan juga kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga untuk mengurangi pembuangan sampah atau limbah ke dalam sungai yang akan mencemari laut dan pantai, sehingga pantai akan terlihat sangat kotor. Kemudian, perlu adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, di mana perlunya pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan, ekosistem darat dan laut, serta sains dan manajemen. Untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara keberlanjutan, terdapat 3 dimensi yang akan mencapai pembangunan tersebut, yaitu yang pertama adalah dimensi sektoral,
di mana dimensi sektoral ini yaitu perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Yang kedua adalah dimensi bidang ilmu, yaitu pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, yaitu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Dan yang ketiga, dimensi keterkaitan ekologis, yaitu pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.